Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Pancasila yang beranggotakan Dio Prasta Adam Gemilang, absen nomor 7, Elsa Gloria Boruginting, absen 8, dan saya sendiri, Faisal Fahmi, absen 10. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila berkaitan dengan sistem etika. Sebenarnya, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Berikut adalah penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai mahasiswa termasuk anggota masyarakat, ilmiah, dan akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam suatu profesi. Sebab, suatu keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa akan nilai atau value free. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dari pengertian sebelumnya bahwa secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri, seseorang, maupun bermasyarakat. Aliran-aliran etika dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Kemudian etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral ini bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan dan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan saling tolong-menolong dan saling membantu. Itulah interaksi kehidupan yang menjurus kepada interaksi saling tolong-menolong dan saling memberi. Dan itulah lebih kurang diperkirakan mengarah ke kehidupan bergotong royong atau kehidupan dengan jiwa Pancasila. Lalu apa sih perbedaan etika dan etiket? Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu kepada pengertian sopan, santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, namun etika di sini lebih mengacu ke filsafat moral, yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan serta yang ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya di sini mencuri, termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Kemudian etika Pancasila. Etika Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain seperti deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan.
Keadilan di sini menurut Mudofir artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri maupun manusia lain serta terhadap Tuhan terkait dengan sesuatu yang telah menjadi haknya. Selanjutnya, mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dan berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih sering terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan umat beragama. Yang ketiga, masih sering terjadi pelanggaran atas HAM ataupun hak asasi manusia. Keempat, adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Dan yang kelima, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak. Masalah-masalah yang masih terjadi di bangsa Indonesia ini menunjukkan bahwa masalah ini umumnya bersumber pada rentetan historis masa lalu, sosiologis yang tiba-tiba mengejutkan oleh terorisme yang dapat mengguncang substansi etika Pancasila. Sehingga masa depan Pancasila tidak hanya dijadikan slogan kosong, namun bertekad bulat bersatu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tetap eksis sampai akhir zaman. Kesimpulan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Demikian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.